Hai Potators, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah yang menerima dirimu dalam keadaan apapun, suka dan duka. Yang menerima kamu dalam keadaan apapun, suka dan duka. Kita akan lihat sama-sama ya. Aku merasakan dia berjuang keras ya untuk bertahan di hubungan ini. Walaupun menurut kamu gak mungkin, tetapi dia pelan-pelan itu masih kayak kekeh. Dia yakin bahwa hubungan ini itu bisa berjalan. Aku bisa bilang sih kamu udah kenal dengan orangnya ya, sudah tahu. Cuman kamu kayak gak yakin kalau itu dia. Yang kedua, di sini ada kartu unfortunate. Sepertinya begini ya teman-teman. Hubungan itu kan melewati beberapa proses ya. Mungkin pada saat pertengahan ternyata dia tidak bisa secepat itu datang padamu. Ada penghambat atau ada penghalang ketika dia mau bertemu sama kamu. Dan di sini sebetulnya ada sesuatu hal yang memang dalam pikirannya tidak dia katakan. Kamu melihat dia berjuang, tetapi memang ada sesuatu yang masih tertutup dan dia kayak denial atau apa ya? Kayak nggak bisa gitu loh. Kayak merasa pasti bisa dan sebetulnya kayak bukan hambatan besar kalau menurut dia. Nah, di sini ada kartu separation, teman-teman. Ini sebetulnya saya nggak tahu ya. Tapi apakah orang yang bersama kamu ini memiliki rahasia? Bisa jadi dia baru kelar sama pasangannya atau sedang proses berpisah, gitu. Sudah kelar dengan pasangannya, fix mau berpisah dengan yang lama atau bagaimana? Karena aku ngelihatnya di sini sih. Yang membuat hubungan ini itu terhambat ya mungkin dia baru berpisah gitu loh, baru berpisah dengan pasangan, jadi sekarang ini itu masih proses dalam apa ya, kalau kita baru pisah sama seseorang tuh masih kayak proses healing, masih proses untuk menghirup udara kebebasan. Karena aku ngeliat di sini itu memang kayak apa ya, kayak berat. Dia udah jalannya tuh udah berat dengan pasangan yang lama aku lihat. Dan di sini ya dia pengen ada cinta baru. Apakah dia menyembunyikan bahwa dia itu sebetulnya duda atau janda? Kita nggak tahu. Ya, tapi itulah yang disembunyikan atau baru-baru selesai. Atau baru proses untuk selesai. Yang aku lihat di sini, hal tersebut akan membuat sebuah apa ya, hambatan atau obstacle, dimana hambatan ini sebetulnya ya mungkin kisah ini tuh tidak diceritakan padamu, tetapi akhirnya kamu tahu sendiri dan ini sangat membuat kamu shock. Ini energi kamu ya, yang bawah ini energi kamu. Kamu tuh mencoba kayak relate banget sama, relate dan concern sama keadaan dia. Di sini sih ya kamu ibaratnya kalau kamu benar, aku siap untuk kamu gitu. Aku siap untuk membantu semampuku. Itu kata-kata kamu ya. Jadi orang ini mungkin belum selesai 100%, masih proses dan lain-lain bla 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 bla. Dan di sini ya ada pasang badan ya, kalau misalnya memang harus dijalani prosesnya dulu, proses perpisahan dulu dengan yang lama, maka kamu akan siap di sini kayak gitu loh. Pokoknya apapun kamu bilang ke dia, aku itu ada di belakang kamu selama kamu benar. Itu ya. Energinya di sini kalian itu punya chemistry yang benar-benar kayak meletup-letup.
Kamu tuh kalau ketemu sama dia rasanya pengen peluk, dia pun pengen peluk kamu. Pengen, walaupun misalnya kalian bertemu singkat ya, pengen menjadikan momen itu tuh sungguh berarti. Jadi untuk intimate kamu sama dia aja. Yang kedua di sini ada kartu Cupid Arrow. Memang ada cinta yang alami dari semesta. Semesta tuh kayak memberikan sebuah, ini loh, kamu tuh pasangannya ini, jodohnya ini. Tinggal kamu tuh bersatu aja sebetulnya. Tetapi ya hambatannya ini masih banyak ya. Dia pun orangnya sudah mengekspresikan cintanya sama kamu, dan kamu udah tahu loh sebetulnya orang yang masih ada saat ini bersama kamu adalah orang yang sudah paling tepat dalam suka maupun duka. Ya, teman-teman. Kalau misalnya dia sudah selesai dengan pasangannya, ya ini jodoh kamu gitu loh. Entah kalian bersatu di umur berapa, itu tergantung dari kondisi lapangan kalian masing-masing. Kalau misalnya aku kan di sini masih bisa bersatu dengan orang lain gitu, karena pertama aku single, ya kan? Single maksudnya aku sudah tidak menikah lagi gitu, sudah selesai urusannya. Terus aku sudah wajib untuk hidup baru gitu, dan umurku juga masih belum yang terlalu sepuh lah teman-teman, kalau tahu ya, masih 30-an umur aku gitu. Jadi menurut aku sih kita lihat juga dengan logika ya. Kalau misalnya ya umur kamu sudah di atas 50, 60 ya, maksudnya kalau selama kalian single ya monggo aja kalau mau. Tapi kan kayak gimana ya, kayak harus bener-bener sadar gitu loh, nggak untuk bersama ya kan, it's okay kalau udah sama-sama duda atau janda gitu, asalkan sendiri ya. Oke. Kita lihat ada kartu Four of Swords. Nah, orang yang menerima dirimu dalam suka dan duka ini, itu dia bukan orang yang bosenan. Jadi, dia orangnya tuh kayak suka banget sendiri gitu ya. Udah itu dia tuh suka banget tinggal di rumah gitu, aku nggak tahu kenapa. Energinya tuh kayak suka di rumah. Apalagi kalau malam itu dia lebih aktif, lebih banyak bicara gitu. Kalau pagi dia kayaknya konsen gitu. Orangnya itu agak lemar-lemar ya, dan aku lihat orangnya tuh agak lemot dalam bekerja. Bukan bekerja sih, maksudnya dalam membuat sebuah keputusan tuh kayak sabar banget. Mungkin sama sabarnya kayak kamu. Ya udah mau diapain kayak gitu, kayak kalau sesuatu nggak bisa jalan ya nggak bisa. Terus di sini ada kartu Three of Pentacles ya. Three of Pentacles itu lebih kepada mungkin dia kerja ikut orang ya kan, ya dia nggak bisa kerja sendiri. Dia bukan tipe yang tiba-tiba kamu lihat dia jadi konten kreator gitu, itu kan sendiri ya, terkonsep. Nah dia ini bekerja itu selalu dengan orang ya, penghasilannya juga dari orang, berarti digaji. Aku lihatnya karyawan, pokoknya yang satu ruangan itu banyak orang lah. Terus di sini ada kartu Six of Pentacles. Orang itu suka sedekah ya teman-teman. Maksudnya ya kalau misalnya ada uang lebih ya dia bersedekah. Ya kecil-kecil suka bersedekah ya, bagus. Itu namanya dia kayak memupuk pahala kalau aku lihat di sini. Terus orangnya itu kalau dia punya, dia akan bantu. Tapi kalau nggak punya, ya nggak akan bantu. Logika sih, kalau dia punya uang, ya dia akan berikan kepada yang lebih membutuhkan. Dia kalau punya uang, dia ngebantu banget kok. Dan di sini orang itu tidak mudah untuk beranjak hati. Dalam arti beranjak hati itu tidak genit. Di sini kalau misalnya ada satu masalah, dia tuh selalu kayak memikirkan terus. Paham kan ya? Kayak memikirkan terus tuh sampai kadang-kadang tuh kena mental gitu aku lihatnya. Kalau bilang kalau dia suka sama seseorang itu kayak ada obsesi yang kayak ngedapetin gitu loh, dan susah untuk melepaskan orang itu dari pikirannya. Kalau dia udah suka sama kamu dan ada gairah di sini, intinya dia tidak mudah untuk melupakan kamu. Jadi sebetulnya orang yang sekarang ini deket sama kamu adalah orang yang menerima kamu dalam keadaan apapun, entah itu kondisi kalian TTM atau sedang berproses untuk menuju kebersatuan ya kan. Proses itu kan panjang ya teman-teman. Misalnya aku sama-sama ngumpulin duit ya buat kita menikah ya, walaupun umur kamu udah 30 kan, kita nggak pernah tahu sekarang kondisi keuangan tuh juga lagi labil loh teman-teman.
Jadi kita nggak bisa ngelihat, oh dia ini harus sukses, dia ini apa. Mungkin kalian tuh merintis, ya, merintis, terus ya banyak kegagalan juga sih dalam proses pertemuan ini. Terus ada yang sudah berpisah, baru berpisah. Ya pengen cepet-cepet kayak mengisi hati dengan yang baru gitu kan. Tapi ketika kita mau cepet juga masalahnya banyak di belakang itu. Orangnya ini ya, energinya ini sangat berintuisi. Orangnya ini tuh mengandalkan feeling. Jadi kalau misalnya kamu bohong dikit, dia akan tahu gitu. Orangnya tuh kayak observasi, melacak dan lain-lain. Yang kedua di sini ini aku lihat ini kayak ada masalah waktu ya. Aku lihat ada energi nunggu-nungguan. Nah ini beneran teman-teman, dia tuh gini, kalian itu entah apakah tidak saling ketemu, tapi dia tuh selalu kayak menarik energi kamu ke pikirannya gitu, sehingga dia tuh bisa berilusi tentang kamu loh di sana, menghayalkan diri kamu. Ini sering banget ngayalin kamu ini, karena mungkin ada special moment yang dia mau ulang. Udah itu kadang-kadang sebelum tidur atau apa, kalau dia lagi pikirannya kosong ya dia keinget itu, keinget kamu. Entah ada momen apa kamu sama dia, tapi kayak ada sesuatu yang lekat gitu. Orangnya ini punya energi yang cepat, moodnya tuh kayak naik turun. Kebaca banget ya kalau seandainya dia lagi bete, itu kebaca banget. Itu bisa kayak overreaktif gitu loh orangnya. Moodnya tuh kayak syung. Mungkin orang ini tuh kayak ngikutin ya, semakin tua semakin sensitif gitu. Orang ini tuh tergila-gila sama kamu sebetulnya, karena di sini kayak apa ya, kayak ada kemelekatan yang kuat. Dia possess banget, addiction sama kamu. Terus aku ngelihatnya di sini ada kartu Vendetta. Vendetta tuh artinya kayak rebel, kayak demo gitu loh kayak. Jadi aku lebih lihat dia itu orangnya nekat ya. Orangnya nekat, terus straight to the point. Dia itu sangat-sangat yakin kalau misalnya dia suka dengan seseorang, ya itu pun akan diperjuangkan. Pokoknya gini loh, dia tuh kayak punya prinsip, pokoknya gimana pun kamu, sampai kemanapun kamu, aku tetap ada di samping kamu. Jauh dekat kamu tuh masih dalam radarku, walaupun kita tidak ketemu fisik, tapi kamu tetap dalam radarku. Entah komunikasinya tuh lewat sosial media, lewat WhatsApp, atau lewat apa ya, tapi di sini ada. Dan di sini dia bilang apa ya, kalau dia tuh sangat tahu banget ya, sangat tahu apa yang dia mau intinya. Energinya tuh cepet, dia tuh nggak gampang gundah. Kalau misalnya gue mau, gue kejar gitu. Dan di sini kita punya energi Taurus ya. Dia suka kamu itu pasti melihat secara fisik, melihat secara pekerjaan kamu, settle kamu gimana. Terus yang dia sukain apa? Fun, happy, senang-senang. Ketika sama kamu tuh menarik energi yang sangat happy banget, yang buat dia tuh kayak keblinger gitu ya. Taurus tuh paling tahu caranya untuk menyenangkan orang, entertainnya. Mungkin dia suka sama kamu karena kamu mungkin ngajak dia ke tempat asik gitu ya. Kalian punya cafe berdua yang kalian suka datang dan kalian bercengkrama di situ, ngobrolin banyak hal. Dan itu membuat dia kayak membayangkan kamu terus di sini energinya. Pokoknya gimana caranya mau dapatin kamu. Dan orang ini sebetulnya kamu sudah tahu dia sangat bereffort untuk mendapatkan kamu. Gitu. Walaupun memang belum terrealisasi ya. Masih nanti. Mencapai kamu itu ya dalam kondisi sekarang itu ya mungkin terkena jarak atau gimana, aku nggak tahu. Yang pasti hubungan kalian itu kayak banyak ininya teman-teman, banyak
banyak kerikilnya gitu, kerikil tajam. Aku nggak akan buka untuk zodiaknya ya. Nah, kalau misalnya ada huruf-huruf ini yang kamu rasa terkoneksi, maka ya baca ini 80%. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti 70%. Gitu aja. Silakan kalian screenshot, kalian zoom nama-namanya. Jika ada nama panjangnya di situ, maka ya sudah, berarti ini adalah energi untuk dia. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini, Potatoer. Semoga kalian di sini selalu dalam keberkahan Tuhan, dan tolong like, share, support untuk dua channelku, yang Mela Morgan sama Jiwa by Mela Morgan. Dan juga ini aku punya 3 channel, kalau ini 2 hari sekali ya, kalau lainnya tiap hari. Kalian bisa yang mana energi yang cocok, silahkan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, bye bye.